Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlia dengan NIM 19082020203. Saya dari kelas A, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, semester 4, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Video ini sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah 2 dengan dosen pengampu Bapak Jefik Zulfikar Hafiz MH. Dalam video ini, saya membahas mengenai materi ketiga tentang transaksi jual beli, mengenai teori dan hukum ba'i murabahah, ba'i salam, ba'i istisna, dan ba'i saf. Jual beli merupakan aktivitas bisnis yang telah berlangsung lama, dan Islam juga sangat menganjurkan aktivitas jual beli. Dalam hadis juga disebutkan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah salah satunya pintu berdagang. Dalam Islam, jual beli itu disebut dengan al-ba'i. Jual beli yang baik itu harus sesuai dengan rukun dan syaratnya. Seperti adanya penjual, adanya pembeli, kesepakatan pembeli, barang dan harga yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Dalam Islam dikenal dua jenis jual beli, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum. Jual beli yang batal menurut hukum itu contohnya seperti jual beli barang yang hukumnya najis oleh agama, seperti jual beli munabazah dan jual beli muhadaroh. Sedangkan jual beli yang sah menurut hukum itu ada 4, yaitu ba'i murabahah, ba'i salam, ba'i istisna, dan ba'i saf. Dalam video ini saya akan membahas 4 macam jual beli yang sah menurut hukum. Yang pertama yaitu ba'i murabahah. Apa sih itu ba'i murabahah? Jadi ba'i murabahah itu akad jual beli atas barang tertentu di mana penjual itu menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian menjualnya kepada pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Mengenai landasan hukumnya itu terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4 tahun 2000 yang menjelaskan bahwa yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli itu membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Mengenai dasar hukumnya itu terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Dalam ba'i murabahah itu terdapat rukun, ada 5 rukun, yaitu yang pertama ba'i atau penjual, yang kedua mushtari atau pembeli, yang ketiga mabi' atau barang yang diperjualbelikan, yang keempat saman atau harga barang, dan yang kelima itu ijab qabul atau pernyataan serah terima. Sedangkan mengenai syarat dari ba'i murabahah, yaitu yang pertama, syarat yang berakad antara ba'i dan mushtari itu cakap hukum dan dalam keadaan tidak terpaksa. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan itu tidak termasuk barang yang haram dan jenis dan jumlahnya itu jelas. Yang ketiga, harga barang itu harus dinyatakan secara transparan atau harga pokok dan komponen keuntungan, dan cara pembayarannya itu disebutkan dengan jelas. Yang keempat itu, pernyataan serah terima atau ijab qabul itu harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad. Yang kedua yaitu mengenai ba'i salam. Apa sih itu ba'i salam? Jadi ba'i salam itu ialah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya itu diserahkan kemudian hari. Mengenai landasan hukum atau dasar hukum tentang ba'i salam itu terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Ada 4 rukun dalam ba'i salam. Yang pertama yaitu muslam atau pembeli, yang kedua yaitu muslam ilaih atau penjual, yang ketiga objek akad atau harga atau saman, yang keempat ijab qabul. Mengenai syarat dari ba'i salam yaitu yang pertama pihak yang berakad, yang kedua barang atau hasil produksi atau muslam fi, yang ketiga yaitu hasil produksi yang akan dibeli atau yang dipesan itu harus jelas, tidak termasuk dalam kategori yang dilarang oleh syarat. Yang keempat, harga jual dan penyerahannya itu harus jelas dan dicantumkan dalam perjanjian dan tidak boleh berubah. Yang kelima,
Modal yang diberikan dalam bentuk barang atau manfaat itu harus diukur berdasarkan nilai wajarnya. Yang keenam, pembayaran salam itu harus diakui pada saat modal salam dibayarkan kepada muslim ilaih. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, sistem pembayarannya dan jangka waktunya itu disepakati bersama. Yang ketiga, mengenai bai istisna. Bai istisna itu merupakan jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual. Mengenai landasannya itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 di mana dijelaskan bahwa hukum jual beli ini itu dibolehkan. Dalam bai istisna itu terdapat 5 rukun. Yang pertama, pihak pemesan. Yang kedua, pihak produsen atau yang menerima pesanan. Yang ketiga, objek dalam akad. Yang keempat, harga. Dan yang kelima itu ijab qabul. Sedangkan syarat dalam istisna yaitu kedua pihak yang melakukan transaksi haruslah yang berakal dan mempunyai kekuasaan dalam melakukan jual beli, saling ridho dan tidak saling mengingkari janji, dan barang yang akan dibuat itu harus jelas. Dan yang terakhir itu jual beli atau ba'isaf. Ba'isaf itu merupakan kegiatan menjual mata uang dengan mata uang atau emas dengan emas. Dan dasar hukum mengenai ba'isaf itu diantaranya dalam Al-Quran yang menjelaskan dasar hukum jual beli pada umumnya yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275, hadis Nabi dan ijma di mana para ulama itu sepakat bahwa akad saf disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu. Adapun rukun dari bai syaf itu yaitu penjual, pembeli, mata uang yang diperjualbelikan, nilai tukar, dan ijab qabul. Sedangkan mengenai syarat dari bai syaf ini, masing-masing pihak itu saling menyerah terimakan barang sebelum keduanya berpisah. Jika akad saf ini dilakukan atas barang sejenis, maka harus seimbang. Sekalipun keduanya berbeda kualitas atau berbeda cetakan, khiyar atau syaratnya itu tidak berlaku dalam akad saf. Karena akad ini sesungguhnya merupakan jual beli dua benda secara tunai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.